Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 27 November 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 1 Korintus pasal yang ke-5. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua berkat kebaikan Tuhan yang kami alami membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membuat kami semakin taat akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami mendengar, merenungkan bagian firman Tuhan, Kau yang mampukan untuk kami dapat memahaminya serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 1 Korintus pasal yang ke-5 ini saya akan bacakan di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir. Telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bagaimana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hasil survei Goal Up yang dirilis pada tahun 2018 tentang aktivitas seksual menunjukkan fakta yang menarik. Survei menunjukkan bahwa 69% warga Amerika menyetujui hubungan seks di luar nikah. Hanya 28% yang beranggapan itu sebagai kesalahan moral. Bisa jadi riset ini juga mewakili gambaran nilai moralitas kita. Selain masalah perpecahan, tampaknya jemaat Korintus juga mengalami masalah moralitas.
Di tengah jemaat sedang berkecambah dosa percabulan. Hal ini menyedihkan sekaligus ironis. Mereka kaya karunia rohani. Di pasal sebelumnya juga menjelaskan bagaimana memiliki banyak karunia rohani, namun cacat dari segi moral. Percabulan itu sangat berbahaya. Ia akan membinasakan tubuh dan mempengaruhi anggota jemaat lainnya. Oleh karena itu Paulus mengibaratkan sebagai ragi yang mencampuri seluruh adonan. Rantai percabulan ini harus diputus supaya tidak mempengaruhi seluruh jemaat. Caranya Paulus menasihati agar menjauhkan diri pergaulan dengan mereka. Karena mereka ternyata bukanlah orang-orang di luar jemaat, melainkan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Dalam ayat 11 menjelaskan demikian. Dengan orang-orang yang bertopeng seperti ini, kita harus menjauh supaya terhindar dari dosa. Cara terbaik menghindari dosa adalah menjauhinya. Hal ini juga berlaku dalam percabulan. Iblis kerap kali menipu kita dengan tipu muslihatnya. Ia sengaja menyuntikkan ide dalam pikiran bahwa kita hebat dan kuat melawan dosa. Akibat rayuan itu kita menjadi kurang waspada dan termakan jebakan dosa. Kesombongan rohani justru membuat kita rentan terhadap dosa. Lawan dosa adalah firman Tuhan. Pada zaman era digital seperti sekarang ini, iblis memakai apapun guna menyeret kita ke dalam dosa percabulan. Itu sebabnya memperbanyak akses terhadap firman Tuhan adalah obat yang mujarab untuk melawan dosa. Sebisa mungkin kita sebaiknya mengurangi akses terhadap internet jika dirasa tidak penting. Ada baiknya kita memperbanyak doa dan merenungkan firman Tuhan. Terakhir, kekuatan utama kita adalah pertolongan Tuhan agar kita dapat menjaga kesucian hidup kita. Dan kita senantiasa meminta pertolongan Tuhan supaya kita diberikan kemampuan untuk menjaga kekudusan dan kesucian hidup kita dari dosa percabulan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Berkenan Tuhan memampukan kami, menguatkan kami, supaya kami tidak terjebak dalam dosa percabulan yang merusak kekudusan dan kesucian kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami senantiasa dekat dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan yang menjadi benteng yang kokoh ketika kami menghadapi tantangan di dalam kehidupan, khususnya dosa-dosa percabulan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami untuk kami dapat melaksanakannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.